Mengapa orang korupsi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang koruptor? Apakah mereka tidak punya hati nurani? Apakah mereka berpikir bahwa semua orang juga melakukan hal yang sama? Hari ini, kita akan menyelami dunia psikologi korupsi. Selamat datang di channel kami. Mari kita bongkar cara berpikir para koruptor dengan sudut pandang ilmu psikologi. Normalisasi perilaku menyimpang, justifikasi moral. Banyak koruptor tidak melihat diri mereka sebagai penjahat. Mereka menggunakan berbagai mekanisme justifikasi moral seperti saya cuma ambil sedikit, toh semua juga begitu, atau saya butuh untuk keluarga. Ini disebut moral disengagement, di mana seseorang melepaskan diri dari rasa bersalah atas perilaku salah demi menenangkan hati mereka sendiri. Efek kekuasaan dan ilusi kendali. Korupsi seringkali dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi kekuasaan. Dalam psikologi, kekuasaan bisa menciptakan ilusi superioritas. Mereka merasa berada di atas hukum. Efek ini disebut power paradox, di mana semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar risiko dia menyalahgunakannya. Deindividuasi, hilangnya rasa diri dalam sistem. Dalam birokrasi yang korup, individu sering merasa bahwa tindakannya hanyalah bagian kecil dari sistem. Ketika semua orang melakukan korupsi, pelaku merasa tidak sendirian. Fenomena ini disebut deindividuasi, di mana identitas personal larut dalam kelompok, sehingga tanggung jawab moral pun ikut hilang. Adiksi, gaya hidup, dan hedonisme. Beberapa koruptor awalnya hanya mencoba sekali saja, tapi ketika berhasil, mereka ketagihan. Korupsi bisa menciptakan adiksi terhadap gaya hidup mewah. Ini seperti perilaku kompulsif, mirip kecanduan. Psikologi menyebut ini sebagai reinforcement loop, di mana kesenangan mendorong seseorang untuk terus mengulangi tindakan yang salah. Kurangnya kontrol diri dan empati. Banyak koruptor memiliki tingkat kontrol diri yang rendah terhadap godaan. Mereka juga cenderung kurang empati terhadap korban dari korupsi, yaitu masyarakat luas. Inilah mengapa dalam psikologi forensik, korupsi dikaitkan dengan kepribadian narsistik dan antisosial. Apa yang bisa kita pelajari? Korupsi bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan mentalitas dan cara berpikir. Dengan memahami psikologi di balik korupsi, kita bisa mencegahnya sejak dini di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Karena koruptor tidak lahir begitu saja. Mereka dibentuk perlahan oleh pilihan-pilihan yang disalahgunakan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk konten psikologi lainnya. Sampaikan pendapatmu